Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Ai, besok temenin aku beli sepatu yuk. Ntar kita lanjut jalan-jalan setelahnya. Ajak Jaka kepada Ita kekasihnya. Duh, maaf ya. Ini aku lagi lembur Ai, jadi gak bisa. Jawab Ita. Jaka pun terpaksa mengalah. Namun akhir-akhir ini dia merasa heran kepada Ita. Kenapa Ita seringkali lembur padahal setahunnya sebelumnya Ita ini gak suka ambil lembur kerja. Jaka dan Ita adalah sepasang kekasih yang sudah menjalin hubungan selama 2 tahun. Mereka sama-sama perantauan namun beda tempat kerja. Akhirnya malam itu pun Jaka pergi sendiri ke toko sepatu untuk membeli sepatu baru. Dengan motornya dia melaju pelan menuju jalanan sambil sesekali menikmati suasana malam kota yang masih aktif sekali. Tadinya dia hendak mengajak kita untuk makan bakso di warung yang ditemuinya kemarin yang rasanya enak banget. Namun karena gak jadi, mungkin Jaka akan beli dan makan di kos saja sendiri. Dan setibanya di toko sepatu, Jaka langsung menyusuri rak dan mencari sepatu yang ia minati. Setelah 20 menit kemudian, akhirnya Jaka menuju ke kasir, lalu membayar sepatu yang sudah dipilihnya itu. Jaka kemudian lanjut untuk beli bakso dan kebetulan langganannya tidak terlalu ramai, jadi bisa langsung dilayani dengan cepat. Namun sebelum pulang, Jaka ini hendak mampir bentar ke minimarket, sekedar membeli cemilan dan juga minuman. Lokasi minimarketnya itu dekat dengan taman kota. Dan saat Jaka sedang milih-milih cemilan, Jaka terkejut ketika di depan toko tiba-tiba Ita datang boncengan dengan cowok yang lain. Dia bernama Bagas. Yang membuat Jaka kaget, kenapa Ita yang katanya lagi lembur malah keluyuran dengan cowok lain. Bahkan tadi sebelum turun dari motornya, kelihatan Ita itu memeluk Bagas yang saat itu pakai motor sport. Dalam hatinya, Jaka sangat marah dan cemburu. Namun hanya dengan itu pasti buktinya belum kuat. Jaka bergegas minta izin untuk menumpang ke toilet agar tidak ketahuan. Mas, maaf saya boleh numpang di toiletnya sebentar? Oh iya mas boleh, silakan itu di belakang. Akhirnya saat itu Jaka pun segera beranjak ke toilet. Dan setelah menunggu 15 menitan, dia pikir Ita sudah selesai belanja. Dan Jaka pun bergegas keluar dari toilet dengan pelan-pelan. Dan benar saja, ternyata Ita telah di luar dan hendak pergi dengan Bagas. Segera saat itu juga, Jaka hanya jadi beli air mineral saja. Kemudian dia langsung bergegas mengikuti Ita dan Bagas pergi kemana. Ternyata saat itu, mereka menuju ke taman dan mampir ke kios mie ayam lesehan di sana. Mereka berdua memesan makanan dan kelihatan mesra banget. Bahkan beberapa kali terlihat Bagas ini noel-noel pipinya Ita. Perasaan Jaka yang melihat hal itu pun langsung campur aduk antara benci dan bersyukur. Benci karena orang yang disayang berani selingkuh di belakang dan mengkhianati kepercayaannya. Dan dia bersyukur karena sebelum ia menuju ke jenjang yang lebih serius, Jaka sudah diperlihatkan gimana kelakuannya si Ita itu. Kemudian dari jarak yang aman, Jaka mencoba video call Ita dan saat diangkat, Ita pun panik. Dia mengarahkan kamera belakang ke arah meja dan berbohong kalau dia sedang istirahat makan di kerjaan. Kamu lagi apa? Ini aku lagi di kantin lagi istirahat, Ai. Oh gitu, kamu jadi lembur? Iya, jadi dong masa aku bohong sih? Jaka pun tersenyum kecut kala itu. Dan kemudian dia langsung mengalihkan kamera belakang HP-nya dan mengarahkan ke tempat duduknya Ita dan Bagas. Kagetlah Ita kala itu. Dia langsung menoleh ke belakang. Namun Jaka langsung mematikan telepon dan segera bangkit dan pergi dari situ. Dia tidak memperdulikan Ita yang teriak memanggil dirinya. Jaka, tunggu Jaka. Saat itu pun Ita mencoba untuk mengejar Jaka yang langsung menghampiri motornya.
Namun saat Ita masih mengejar, Jaka langsung pergi meninggalkan Ita dari situ. Jaka langsung mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi karena emosi. Perasaannya saat itu sangat campur aduk sekali. Sungguh-sungguh sangat benci dengan kelakuan si Ita. Dan setibanya di kosan, wajahnya nampak menahan amarah. Temannya ini sampai terheran, kemudian mencoba menanyakan kepadanya. "Kamu kenapa, Jak? Baru pulang kok sudah murung gitu? Bukannya kamu tadi habis jajan-jajan ya?" Kemudian Jaka pun langsung menunjukkan foto Ita dan Bagas yang sedang selingkuh. Temannya itu pun turut iba mendengar hal itu dan kemudian mencoba untuk menghibur Jaka biar dia gak sedih lagi dan menyuruh Jaka untuk mutusin Ita saja. "Loh, kok bisa-bisanya Ita selingkuh, Jak? Aku kira dia setia banget loh sama kamu." "Ya udah, kalau gitu gak usah dipikirin, Jak. Gak usah galau karena cewek seperti itu. Masih banyak cewek yang setia di luar sana, Jak. Bukannya dia saja. Dan menurutku lebih baik kamu langsung putusin aja dia, Jak. Karena dia bukan yang terbaik untuk kamu." Timpal temannya itu. Tanpa disuruh pun Jaka sudah cut off Ita hari itu juga. Dia tidak memperdulikan panggilan dan chat yang masuk dari Ita lagi. Pokoknya Jaka sudah tidak mau berurusan lagi dengan wanita brengsek itu lagi. Beberapa hari kemudian, Ita datang ke kosannya si Jaka. Namun Jaka malah mengusir Ita dan meninggalkannya masuk ke dalam kos begitu saja. "Jaka, aku mau dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin semuanya," rengek Ita. "Aku gak perlu lagi penjelasan kamu. Semua sudah jelas. Sudahlah, mending kamu pergi dari sini. Aku sudah gak ada urusan lagi sama kamu." Jaka yang saat itu langsung menutup pintu kosannya dan membanting pintu dengan kencang. Namun Ita tetap kekeh di situ sambil teriak-teriak kalau Bagas itu hanya teman saja. "Jaka, aku mohon keluar, Jak. Aku mau ngomong sama kamu sebentar. Bagas itu cuma temen aku aja, Jak, gak lebih. Aku mohon maafin aku, Jak." Temannya Jaka sudah muak mendengar ucapan Ita itu. Dia pun mengusir Ita dari situ dengan paksa. Tak, kamu itu jadi cewek jangan murahan. Udah diputusin ngemis-ngemis teriak-teriak gitu. Malu tahu sama yang lain. Lagian salahmu sendiri selingkuh. Dasar cewek gak cukup dengan satu cowok. Udah sana, mendingan kamu pergi jangan di sini. Ganggu orang aja. Tapi pergi sekarang atau aku teriak ada orang gila biar kamu dibawa ke dinas sosial, ucap temannya Jaka. Iya aku pergi, jawab Ita kesal. Akhirnya Ita pun pergi dari situ. Entah dia benar menyesali perbuatannya itu atau tidak. Yang jelas Jaka sudah gak peduli. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu. Usai berjuang move on dari Ita, akhirnya kini Jaka mendapatkan pengganti yang lebih setia. Bahkan kala itu yang suka duluan adalah ceweknya. Cewek itu namanya Umay. Mereka saat itu bertemu di tempat kerjaan. Selama ini mereka belum saling kenal, tapi sampai akhirnya Jaka dan Umay yang saat itu papasan karena tabrakan. Saat Jaka sedang menatap ponselnya tidak sengaja menabrak Umay hingga terjatuh. Dan saat itu pun Jaka berkenalan dengan Umay. Umay ini berhasil menyembuhkan luka batin yang dialami oleh Jaka. Dan tidak menunggu lama-lama lagi usai merasa cocok, Jaka langsung melamar Umay yang saat itu sedang cuti kerja. Dan kebetulan daerahnya Umay dekat dengan sama Jaka. Dan singkat ceritanya, 6 bulan kemudian, Jaka dan Umay pun melangsungkan pernikahan dengan meriah. Banyak tamu undangan yang hadir kala itu. Doa-doa dan hadiah-hadiah diterima oleh Jaka dan Umay. Namun usai pernikahan selesai, Jaka dan Umay memutuskan untuk tinggal di rantauan karena Jaka belum keluar dari tempat kerjanya. Jaka kini pindah dari kos ke kontrakan 1 rumah full dan hidup bahagia dengan Umay. Sedangkan kabarnya si Ita, dia masih pacaran saja dengan Bagas dan gak ada kepastian ke jenjang selanjutnya. Bahkan rumornya, kini Bagas ini juga suka main cewek dan dia sudah mulai merasa bosan dengan Ita. Dia sudah tidak seromantis kayak dulu lagi.
Dan benar saja, 1 bulan kemudian, akhirnya mereka putus karena Bagas menemukan cewek cantik yang lain dan membuang Ita begitu saja. Ita pun hanya murung-murung saat itu, dan mungkin itulah karma untuk dirinya yang ditinggal selingkuh oleh selingkuhannya dulu dan ditinggal menikah oleh orang yang dulu tulus menyayanginya. Singkat cerita, 1,5 tahun kemudian berlalu. Alhamdulillah Jaka dan Umay dikaruniai momongan pertamanya, yakni anak perempuan yang lucu dan cantik. Mereka bersyukur banget kala itu, dan Jaka begitu sayang banget sama anaknya yang diberi nama Ziva. Jaka dan Umay merawatnya dengan penuh kasih sayang dan selalu memanjakannya. Hingga sampailah Ziva ini telah berumur 1,5 tahun. Jaka dan Umay sering jalan-jalan keluar dan pergi ke tempat liburan atau sekedar ke taman. Dan kala itu, tak sengaja Jaka ketemu dengan Ita yang sedang ada di taman, sedang bersama dengan temannya. Ita pun mencoba menyapa Jaka yang sedang menggendong Ziva, namun Jaka malah acuh dan meninggalkannya begitu saja. Dan segera beranjak menghampiri Umay yang lagi beli rujak buah di seberang. Ita pun merasa malu dan muak kala diacuhkan oleh Jaka. Sebenarnya Ita masih ada rasa sama Jaka, namun dia sudah tidak bisa kembali seperti dulu karena Jaka sudah mempunyai istri. Bahkan kala itu, Ita juga merasa iri pada Jaka yang kelihatan mesra dengan istri dan anaknya. Ita menyesal telah menyia-nyiakan orang setulus Jaka. Bahkan kala itu temannya Ita juga bilang kepada Ita, kenapa dulu Ita malah lebih milih selingkuh daripada sama Jaka yang kelihatan tulus seperti itu. Kenapa tak? Kamu iri ya dengan kemesraan mereka? Ya menurutmu gimana? Aku kan masih ada rasa sama dia. Tapi semua itu tidak mungkin seperti dulu lagi, karena dia sudah berkeluarga dan sangat harmonis. Aku nyesel. Salahmu sendiri Tata. Kenapa dulu kamu malah milih selingkuh daripada milih Jaka yang kelihatan tulus banget seperti itu? Seketika Ita pun langsung bad mood dan dia pun beranjak mengajak pulang. Udah, ayo pulang aja. Loh kok buru-buru banget tak? Aku lagi gak mood. Dan setibanya di kosan, Ita masih iri dengan Jaka. Dia gak bisa menerima Jaka hidup bahagia dengan wanita lain. Dan timbullah niat jahat pada dirinya. Ita hari itu pergi ke suatu tempat. Tempatnya lumayan jauh dari kosannya dan menuju daerah yang sangat sepi orang. Setibanya di tujuan, dia mengetuk sebuah rumah yang kelihatan tua dan tiba-tiba muncullah sosok kakek-kakek. Ternyata Ita mendatangi seorang dukun yang bernama Badarto. Setelahnya Ita pun dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah. Dia pun langsung menyampaikan maksudnya kepada Badarto. Bisa tolong bantu saya? Saya ingin menyantet seseorang. Saya ingin membuat hidup orang itu dan keluarganya menderita. Apakah kamu punya fotonya? Ada, Mbah. Saat itu segera Ita langsung memperlihatkan foto keluarganya Jaka kepada Badarto. Dia menunjukkan foto keluarganya Jaka di akun medsosnya Jaka. Di sana ada gambar Jaka, Umay dan Ziva anaknya. Saya mau anaknya itu disantet, Mbah. Siapa nama anaknya? Namanya Ziva, Mbah. Kala itu, Ita tahu nama anaknya Jaka karena di postingan itu terdapat caption namanya. Akhirnya saat itu, Badarto mengajak Ita masuk ke dalam ruangan ritual untuk melakukan ritual. Ita pun merinding saat masuk ke dalam ruangan itu karena dia baru pertama kalinya memasuki ruangan seperti itu. Di dalam ruangan, Badarto kemudian membakar kemenyan dan dia mulai merapalkan mantranya. Lalu Badarto mengasapi sebuah boneka pocongan di atas kemenyan itu. Sembari Badarto menyebutkan nama anaknya si Jaka. Hembusan angin masuk ke dalam ruangan membuat Ita merinding ketakutan. Dan kemudian datanglah sebuah asap tebal yang kemudian berubah menjadi sosok menyeramkan tepat berdiri di sampingnya Badarto. Kemudian Badarto pun melakukan komunikasi dengan sosok itu. Karena sosok itulah yang nantinya akan dikirimkan ke Ziva supaya dia sakit-sakitan dan nangis terus-menerus.
Akhirnya sosok itu pun pergi menghilang dari dalam ruangan tersebut dan meninggalkan sebuah asap serta bau yang sangat busuk sekali. Dan beberapa saat kemudian ritual pun sudah selesai. Mbak Darto pun meminta bayaran kepada Ita. Ritual sudah selesai aku lakukan. Kamu nanti tinggal nunggu hasilnya saja karena sudah aku kirim sosok itu kepadanya. Iya mbah, makasih mbah. Berapa mbah bayarnya? Untuk bayarannya kamu cukup bayar 5 juta saja. Setelah uang itu diberikan kepada Mbak Darto, Ita langsung bergegas untuk pulang ke rumah. Malam itu juga, Ita mengendarai motornya pulang menuju ke kosan. Saat itu Ita melewati jalanan yang sepi dan gelap sekali. Dan tidak hanya itu, Ita juga melewati jalanan di depan kuburan. Dia merinding kala itu. Dan tiba-tiba saja Ita merasa kalau motor yang dikendarainya itu sangat berat sekali, tidak bisa dibawa buat ngebut. Hembusan angin kencang mendadak datang kala itu, membuat Ita ketakutan. Ita juga mencium bau busuk yang sangat menyengat seperti bau bangkai. Dan sesaat kemudian, Ita melihat ke arah spion motornya dan betapa terkejutnya ia ketika di belakangnya nampak sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan sekali dengan wajah yang hancur dan rambut yang acak-acakan. Ita pun langsung teriak ketakutan. Apalagi sosok itu malah tetap mengikutinya di belakang sambil terbang sambil tertawa mengikik. Sosok kuntilanak itu melesat berada di hadapan si Ita dan membuat Ita berhenti. Tubuh Ita langsung kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Hingga pada akhirnya, dia pun jatuh pingsan. Dia ambruk di aspal tergeletak bersama dengan motornya yang juga ikut ambruk. Sesaat kemudian, ada beberapa bapak-bapak yang lewat sedang ronda di depan kuburan. Dan dengan senternya yang dia bawa, lalu bapak itu mengarahkannya kepada Ita. Astagfirullahaladzim, loh itu pak, ada wanita jatuh di depan, ayo kita bantuin. Setelahnya bapak-bapak itu menghampiri dan menolong Ita. Lalu salah satu bapak-bapak itu ada yang kenal Ita dan segera membawanya menuju ke kosannya. Wah, saya kenal anak ini pak, ayo kita antar ke kosannya. Ya sudah, ayo pakai motor aja pak. Akhirnya saat itu Ita dibawa ke kosan dan temannya Ita pun yang satu kos untungnya belum tidur dan dia kaget ketika mendapati Ita dibopong oleh bapak-bapak tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini bapak-bapak? Loh, teman saya kenapa? Tadi kita nemuin dia di depan kuburan mbak, jatuh pingsan. Astagfirullahaladzim. Ya udah tolong bawa masuk aja pak. Setelahnya Ita pun dibawa masuk ke dalam kosan dan dibaringkan di atas kasur. Kalau begitu kami pulang dulu ya mbak. Iya pak, makasih ya sudah menolong teman saya. Iya mbak, sama-sama. Sementara di kontrakan Jaka, malam itu Ziva yang baru ditidurkan dan ditinggal di kamar sendiri. Jaka dan Umay lagi makan malam karena baru sempat. Saat itu Jaka dan Umay makan bersama sambil ngobrol-ngobrol ringan menceritakan keseharian Jaka waktu bekerja. Memang setelah menikah, Umay ini sudah tidak kerja lagi di pabrik bareng dengan Jaka karena dia tidak diperbolehkan kerja oleh Jaka. Katanya Umay cukup di rumah saja biar jadi ibu rumah tangga sekalian mengurus Ziva. Ziva yang sedang tertidur, dia didatangi oleh sosok kuntilanak dan kunti itu mengelus-ngelus kepala si Ziva. Sontak Ziva pun terbangun dan langsung menangis saat mendapati sosok menyeramkan ada di hadapannya. Bahkan dia nangisnya sangat kencang banget. Mas, itu Ziva kenapa? Iya dek, kok nangisnya kencang banget? Ayo buruan kita lihat. Namun setibanya di kamar mereka mendapati Ziva sedang nangis kejer. Setelahnya mendadak Ziva ini kejang-kejang dan panas demam tinggi. Ya Allah, Ziva kenapa nak? Umay dan Jaka benar-benar panik kala itu. Umay langsung menggendong Ziva dan mengecek keningnya. Suhu tubuhnya sangat panas sekali. Mas, tubuh Ziva panas banget mas. Ya sudah, ayo kita bawa ke rumah sakit sekarang juga.
Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai di rumah sakit. Dengan segera Ziva langsung ditangani oleh dokter, dan saat itu Jaka langsung mengurus administrasinya terlebih dahulu, sementara Umay menjaga Ziva. Hingga akhirnya Ziva pun harus dirawat inap dan Jaka terpaksa izin kerja besoknya. Malam itu juga, Ziva sudah dipindahkan ke ruangan rawat inap. Jaka dan Umay pun menjaga buah hatinya bersama. Ziva malam itu akhirnya bisa tertidur pulas, sementara Jaka dan Umay masih ngobrol karena belum bisa tidur. Mas, Ziva kenapa kok tadi tiba-tiba nangis kejer gitu? Perasaan tadi pas aku tidurin dia gak kenapa-napa, Mas. Namanya juga anak kecil, Dek. Sakitnya juga kan dadakan. Iya sih, Mas. Tapi sebelum tidur tadi, tubuhnya si Ziva itu normal saja, belum panas banget. Udah, kamu tenangin dulu aja. Kamu tidur dulu ya. Nanti kamu capek. Terus kamu besok berangkat kerja gak, Mas? Ya enggak, nanti aku izin dulu. Akhirnya malam itu Jaka dan Umay yang sudah mengantuk akhirnya beranjak untuk tidur. Ziva yang saat itu sedang tertidur pulas. Tiba-tiba saja dia mengalami mimpi buruk dan langsung terbangun dan langsung teriak dan menangis sekencang-kencangnya, membuat ibunya juga ikut terbangun. Umay pun segera menenangkan dan memeluk tubuh Ziva yang masih terus nangis. Hingga akhirnya Ziva pun mulai tenang lagi dan dia kemudian diam dan tidak nangis. Akhirnya mereka pun begadang malam itu sampai pagi karena tidak bisa tidur. Di hari berikutnya, tepatnya di malam hari, Ziva tengah malam terbangun. Dia melihat sekitar kalau ternyata bapak dan ibunya sudah pada tidur. Dan tiba-tiba hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan itu, membuat dia kedinginan dan merinding. Kala itu tiba-tiba jendela ruangan itu menggebrak beberapa kali, namun Jaka dan Umay tidak mendengarnya, karena mereka mungkin sedang tidur pulas. Ziva pun ketakutan, pandangannya menatap ke arah jendela samping, dan dia melihat sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan tepat di balik jendela itu. Sosok itu menatap tajam ke arah Ziva dengan kedua matanya yang melotot, berwarna putih semua. Sontak Ziva pun langsung berteriak sekencang-kencangnya. Hingga barulah Jaka dan Umay pun terbangun karena mendengar teriakan anaknya itu. Dan setelah itu, Ziva tiba-tiba saja langsung kejang-kejang, membuat Umay dan Jaka yang baru bangun langsung kepanikan. Mas, Ziva kejang-kejang lagi, Mas. Cepat kamu panggilin dokter. Segera saat itu Jaka pun berlari tergopoh menuju ke ruangan dokter untuk meminta penanganan. Dan setelahnya dokter langsung menangani dan memeriksa keadaan Ziva. Sampai akhirnya dokter memberikan obat penenang pada Ziva agar tidak kejang lagi. Kemudian si dokter menyuruh kepada Umay dan Jaka untuk tenang saja dan melanjutkan istirahat kembali. Keesokan paginya, Ziva sudah bangun. Dia harus sarapan dan sarapan bubur sudah disediakan oleh petugas rumah sakit di situ. Segera Bu Umay akan menyuapi Ziva, namun Ziva susah sekali makannya. Dia selalu menolak terus. Dan tiba-tiba Ziva yang digendong oleh Umay saat itu, dia mendadak menangis histeris dan menunjuk ke arah jendela. Saat itu Ziva melihat ada sosok kuntilanak yang sedang berdiri di balik jendela, membuat dirinya langsung menangis. Umay pun heran dan panik ketika melihat Ziva yang ketakutan. Dan saat ditanya, kata Ziva melihat dan menunjuk sesuatu ke arah jendela. Sontak Jaka dan Umay langsung saling pandang. Mereka bingung dengan apa yang dilihat oleh Ziva saat itu. Namun kala itu, Umay hanya mengira Ziva ini ingin keluar dari luar ruangan. Akhirnya dia pun menyuruh si Jaka untuk mengajak Ziva jalan-jalan keluar. Setelah di taman, Ziva sudah sedikit tenang dan dia sudah tidak rewel lagi seperti sebelumnya. Dia pun akhirnya mau untuk sarapan. Singkat cerita, sudah 4 hari Ziva dirawat di situ dan Jaka sudah ambil cuti kerja selama itu. Awalnya Jaka mengira kalau itu hanya gejala panas biasa, namun sudah diberi obat oleh dokter, namun belum kunjung sembuh juga. Dan Ziva juga diberitahukan oleh dokter tidak mengalami penyakit dalam lainnya.
yang membuat Jaka curiga dengan sakitnya Ziva itu. Ketika malam hari, Ziva ini selalu didatangin oleh sosok yang entah itu apa. Ziva langsung teriak ketakutan dan langsung menangis ketika menunjuk ke arah jendela. Kemudian dirinya itu langsung kejang-kejang lagi. Akhirnya Jaka pun menceritakan keresahannya itu pada istrinya. Dan dia berkata untuk mendatangkan seorang ustadz saja. Barangkali si Ziva ini ketempelan oleh sosok gaib yang entah ditemuinya di mana. Akhirnya sore itu, Jaka beranjak untuk pulang ke kontrakannya terlebih dahulu. Dan beberapa saat kemudian setibanya di kontrakan, tepat di kontrakan suara azan maghrib langsung berkumandang. Akhirnya kala itu Jaka memilih melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu di musola terdekat. Dan ba'da maghrib barulah dia akan mengambil ke rumah ustadz yang ada di dekat kontrakannya itu. Setelah selesai sholat maghrib, dia langsung beranjak pergi ke rumahnya Pak Ustadz. Sesampainya di sana, Jaka menyambangi rumah dengan mengetuk pintu terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Jaka, ada apa mas? Ayo silakan masuk. Saat itu Jaka pun langsung masuk ke dalam rumah. Gimana mas Jaka, ada apa? Saya datang ke sini mau minta tolong sama Ustadz. Minta tolong apa ya mas? Anak saya Ziva sakit Ustadz. Sudah 4 hari belum sembuh juga. Dan dia juga sering nangis Ustadz. Terus kemudian kejang-kejang. Saya takut kalau Ziva itu ketempelan setan Ustadz, ujar Jaka. Kalau begitu kita berangkat sekarang aja. Zivanya ada di mana? Di rumah sakit Pak. Jaka kenal dengan ustadz itu gara-gara Jaka ini selalu ikut sholat berjamaah dan dia ketemu di sana. Akhirnya ustadz pun bersedia untuk ikut ke rumah sakit, toh juga sekalian jenguk anaknya si Jaka. Jaka dan Ustadz Yuan tiba di rumah sakit waktu bada Isya. Dan Ustadz kemudian mengelus-ngelus Ziva supaya cepat sembuh. Namun bersamaan dengan itu, Ustadz Yuan mulai menerawang dan mendapati kalau Ziva ini sakitnya ada campur tangan dengan sosok makhluk gaib. Dan parahnya dia bukan ketempelan setan jalan atau di tempat angker, melainkan setan itu sengaja dikirimkan dari orang yang berniat jahat pada keluarganya Pak Jaka. Angin kencang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan membuat suasana berbeda tidak seperti biasanya. Dan mereka tiba-tiba dikejutkan dengan jendela ruangan yang menggebrak sendiri. Seketika Ziva saat itu langsung kejang-kejang lagi. Dengan kedua matanya yang melotot tajam sampai bola matanya memutih semua. Dia pun sampai teriak-teriak membuat suasana semakin gaduh sekali. Panas. Sesaat kemudian sosok yang ada di dalam tubuh Ziva itu murka dan mengancam Ustadz Yuan. Kamu tidak usah ikut campur dengan urusanku. Siapa yang menyuruhmu? Kenapa kau mengganggu anak kecil yang tidak bersalah? Itu bukan urusanmu. Keluar sekarang atau akan kubuat kau musnah. Aku tidak mau. Karena sosok yang ada di dalam tubuh Ziva itu menolak untuk keluar. Akhirnya Ustadz Yuan mengusir paksa sosok itu dengan membacakan doa ayat-ayat suci Al-Quran. Saat itu suasana semakin mencekam sekali membuat semua merinding ketakutan. Ustadz Yuan bahkan sampai harus berperang batin dengan sosok yang ada di dalam tubuh Ziva. Anak sekecil Ziva sangat kasihan sekali harus mengalami hal seperti itu. Dia kesakitan bahkan tubuhnya itu sampai terbanting-banting di atas ranjang rumah sakit. Ume dan Jaka pun sedih serta khawatir. Ume terus menangis kala melihat anaknya itu tidak berdaya. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, saat itu tubuh Ziva sampai terbang terangkat ke atas ranjang melayang. Ustadz Yuan yang sedang berjuang melawan sosok itu sampai mengeluarkan keringat yang bercucuran di dahinya. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya Ustadz Yuan berhasil mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuhnya Ziva itu. Bersamaan dengan keluarnya sosok itu, Ziva langsung teriak kencang sekali. Tubuh Ziva yang terangkat langsung ambruk di atas ranjang dengan tubuh yang lemas dan wajah yang sangat pucat sekali. Ustadz Yuan langsung menarik napasnya dalam-dalam dan mengalirkan energi dingin kepada si Ziva.
Lalu setelahnya, Ustadz Jaka langsung membacakan doa pada sebuah botol mineral dan setelahnya meminumkannya pada Ziva dan mengusap sedikit air itu ke wajah si Ziva. Selanjutnya Ziva langsung muntah darah yang berwarna hitam kental membuat Jaka dan Umay panik serta khawatir saat itu. Anak saya kenapa Pak Ustadz? Gak apa-apa mbak, ini tandanya ilmu hitam yang ada di dalam tubuh Ziva sudah berhasil dikeluarkan. Setelahnya Umay pun langsung memeluk Ziva dengan erat sekali. Lalu Ustadz Yuan bilang kepada Jaka untuk tetap tenang saja karena dia akan mengusir sosok kuntilanak yang ganggu itu. Untungnya kali ini kuntinya itu kelasnya ecek-ecek karena hanya berani mengganggu anak kecil. Lalu Ustadz Yuan menyarankan untuk rutin saja minum obat dari dokter. Insya Allah dalam waktu dekat Ziva akan sembuh. Dan Ustadz juga bilang kemungkinan yang ngirim adalah sosok masa lalu yang ada hubungannya dengan Jaka. Dan Jaka langsung kepikiran kalau itu adalah Ita. Namun Ustadz Yuan melarang untuk balas dendam. Biarkan saja Allah yang membalas. Dan nanti Ustadz Yuan akan membantu memagari rumahnya Jaka dengan pembatas pagar gaib agar aman dari serangan santet orang jahat. Kemudian malam itu pun Ustadz Yuan pun pamit untuk pulang karena sudah larut. Dan Jaka serta Umay mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Yuan. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya mas. Sudah larut malam soalnya. Nanti aku akan datang lagi ke rumahnya Mas Jaka jika sudah pulang untuk memasang pagar gaib. Baik Pak Ustadz, kalau begitu terima kasih banyak Pak. Sudah membantu menyembuhkan anak saya. Iya, sama-sama Mas, Mbak. Dan benar saja, esok harinya anaknya itu sudah sembuh dan bisa untuk segera dibawa pulang ke rumah. Sesuai janji, Ustadz Yuan datang ke rumah Jaka sekalian jenguk Ziva yang sudah sembuh. Dan beliau akan memasang pagar gaib di rumahnya. Kemudian Ustadz Yuan pun mulai membacakan doa untuk memagari rumahnya Pak Jaka supaya nanti Ziva dan keluarganya itu tidak mendapat gangguan dan serangan yang aneh lagi. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya beliau sudah selesai memasangi pagar gaib di rumahnya Pak Jaka. Saat itu Ustadz Yuan menyuruh Jaka dan Umay untuk rajin membacakan Al-Quran. Dan semenjak hari itu, keluarga Jaka sudah tidak mendapatkan gangguan aneh-aneh lagi. Tak lupa Ustadz Yuan juga memberikan sebuah air doa yang sudah didoakan kepada Ziva supaya dia semakin pulih lagi kesehatannya. Dan ini nanti tolong diberikan kepada Ziva ya mas, supaya dia bisa cepat pulih. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Jaka, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya. Sementara di sisi lain, Ita selalu mendapatkan teror yang sangat menyeramkan di dalam kosannya. Apalagi sekarang dia ngekos sendirian semenjak temannya itu sudah pulang kampung karena kontrak kerjanya sudah habis. Waktu itu tengah malam, Ita yang tidak bisa tidur, dia memainkan HP. Dan tiba-tiba dia melihat sekelebat bayangan masuk ke dalam kamarnya membuatnya merinding ketakutan. Bersamaan dengan itu, ada hembusan angin yang masuk ke dalam kosannya juga. Dia merasa hawa dingin. Seketika dia mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik. Suaranya itu sangat jelas sekali berada di dekatnya. Terdengar juga suara ketukan pintu di jendela kamarnya membuatnya langsung terperanjat. Dia pun langsung menoleh ke arah jendela kamar yang ada di sampingnya itu. Dia terkejut saat melihat ada sosok kuntilanak yang berdiri di sana, terlihat jelas di balik kaca jendela. Sosok dengan wajah hancur dan rambut panjang acak-acakan, dengan pakaian putih lusuh dan bercak tanah ada di mana-mana. Sontak dia pun langsung berteriak dan saat itu juga Ita pun jatuh pingsan setelah melihat sosok itu. Bahkan di dalam pingsannya itu, Ita pun mengalami mimpi buruk. Dia bermimpi dikejar oleh sosok kuntilanak tersebut sampai membuatnya lari-lari ketakutan. Hingga setelah dirinya terbangun, dia merasa haus sekali, napasnya tidak beraturan. Dan dia juga sangat ketakutan dan langsung mengedarkan pandangan ke sekeliling. Saat itu akhirnya Ita pun beranjak menuju ke dapur karena merasa haus. Ketika dia beranjak ke dapur untuk mengambil air putih, namun tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara yang memanggil namanya. Seketika Ita pun langsung merinding dan dia langsung menoleh ke belakang.
Namun di belakangnya itu tidak ada apa-apa. Dia pun kemudian lanjut untuk mengambil air putih, tidak memperdulikan lagi suara itu. Setelah selesai minum, dia merasa lebih tenang. Akan tetapi, baru saja dia tenang, dia malah dikejutkan lagi dengan suara yang mengetuk pintu kosannya dari luar. Siapa ya malam-malam gini yang datang? Sebenarnya dia takut karena tengah malam ada yang datang dan mengetuk pintu. Tapi karena penasarannya sangat tinggi, dia pun akhirnya berjalan ke depan untuk membukakan pintu itu. Saat pintunya dibuka, dia terkejut. Tepat di depannya itu, ada sosok pocong yang sangat menyeramkan dengan wajah hitam legam penuh dengan darah. Kala itu Ita pun tubuhnya langsung kaku, tidak bisa digerakkan. Bahkan dia yang tidak kuat melihat sosok itu pun akhirnya langsung jatuh pingsan tepat di depan pintu. Dan esok paginya dia pun langsung tersadar. Segera dia langsung bergegas untuk bersiap-siap untuk berangkat kerja di pabrik. Namun dia merasa tubuhnya itu terasa lemas dan pusing karena kejadian semalam. Setelah selesai mandi, dia langsung berangkat, tidak sempat sarapan terlebih dahulu karena dia sudah kesiangan. Dia berniat akan sarapan saja nanti di kantor. Dan beberapa saat kemudian, sesampainya di pabrik, wajah Ita kelihatan pucat dan tidak bersemangat. Pagi itu Ita yang ada di tempat kerjanya, dia melamun dan tidak bersemangat. Dan karena dia juga belum sarapan, dia pun kekurangan tenaga hingga akhirnya jatuh pingsan di tempat. Sampai akhirnya sudah berhari-hari Ita kerjanya sangat tidak becus, selalu melamun dan sering kesurupan. Kala itu kebetulan lembur sampai malam hari. Saat sedang kerja, tiba-tiba saja Ita yang sedang melamun melihat sebuah bayangan yang melintas di hadapannya dan langsung masuk ke dalam raganya Ita. Waktu itu juga akhirnya Ita pun terdiam dengan tatapan kosong, sehingga teman di sampingnya itu cemas dan menanyakan dirinya. Tak, kamu kenapa tak? Kok dia melamun? Bukannya menjawab, malah Ita langsung teriak kencang membuat semua teman yang lain pun langsung pada terkejut. Melihat Ita yang tiba-tiba ngamuk, kerasukan dan melempar berantakin semua benda yang ada di tempat kerjanya itu. Setelahnya Ita pun pingsan dan sosok yang ada di dalam tubuhnya itu pun sudah keluar. Malam itu dia langsung dibawa pulang, diantarkan oleh perwakilan dari pihak pabrik. Singkat cerita, kini Ita kena tulah dari perbuatannya sendiri. Entah mengapa dia kini makin malas dalam bekerja hingga pada akhirnya dia pun dipecat dari kerjaannya itu. Bahkan setiap malam, Ita ini selalu diteror dan ditampakin oleh sosok Kunti, bahkan sosok-sosok yang lainnya. Hal itu membuat Ita jadi stres bahkan depresi. Malam itu Ita tengah duduk di dalam kamarnya, tiba-tiba dia malah dikejutkan dengan sekelebat bayangan yang lewat di hadapannya. Dan bayangan itu berubah menjadi sebuah asap tipis yang berhenti tepat di pojok kamarnya. Perlahan bayangan itu pun langsung semakin jelas dan menjadi sosok kuntilanak yang sangat mengerikan dengan wajah yang hancur penuh dengan darah. Tatapannya sinis dengan bibir menyeringai menatap tajam ke arah si Ita. Dia pun merinding ketakutan kala itu. Dia mencoba berjalan mundur dan berusaha untuk kabur lewat pintu kamarnya. Namun ketika dia sudah dekat dengan pintu kamar, dia terkejut saat pintu kamarnya itu tiba-tiba terkunci. Ita benar-benar ketakutan sampai menangis dan juga gemetaran. Dia mencoba untuk membuka pintu itu yang terkunci, namun tidak bisa. Sosok itu tiba-tiba saja sudah berada tepat di hadapannya. Sontak Ita pun ambruk pingsan kala itu. Dia ambruk pingsan di dalam kamar kosannya itu sampai pagi hari. Keesokan harinya, akhirnya Ita pun memutuskan pulang kampung. Namun bukannya Ita malah sembuh di kampung, akan tetapi dia malah semakin stres dan si Kunti itu pun juga ikut Ita pulang kampung. Dan saat di kampung, saat Ita ada di kamarnya, dia juga selalu mendapatkan teror sosok kuntilanak yang sangat mengerikan, membuatnya semakin stres dan sering teriak-teriak sendiri bahkan menangis sendiri. Malam itu sehabis makan malam, Ita rebahan di dalam kamarnya sambil main HP. Seketika Ita dikejutkan dengan jendela kamarnya yang terbuka dengan sendirinya. Kesiu rembusan angin pun masuk ke dalam kamar membuat Ita semakin merinding. Kala itu Ita yang penasaran langsung menoleh ke arah jendela.
Dan dia terkejut ketika melihat sosok kuntilanak sudah ada di sana. Ita juga mengenali sosok kuntilanak itu, yaitu sosok yang selalu menerornya saat di perantauan. Kenapa bisa dia ikut kemari? Akhirnya saat itu juga, Ita pun pingsan lagi di dalam kamarnya sampai esok pagi. Hingga kabarnya, kini Ita suka jalan-jalan sendiri gak jelas dan kadang marah-marah sendiri hingga meresahkan warga. Akhirnya orang tuanya pun dengan terpaksa membawa Ita ke panti sosial. Pesan kali ini, jangan menyia-nyiakan orang yang sudah tulus sama kita dengan mengkhianatinya. Karena nantinya dialah yang akan menyesali perbuatan itu sendiri. Ikhlaskan apa yang sudah terjadi dan jangan mengusik masa lalu orang lain hanya karena dendam yang ada pada diri kita sendiri. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari mara bahaya dan bala, pertebal iman dan berbanyak ibadah kita, agar Allah senantiasa selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.